Ibu guru yang ngajarin waktu kecil. Dadah. Baca Allahumma sholli sholatan. Diajarin sama kita. Allamahul bayan. Betul. Untung gak kalau kita punya anak pintar? Untung bu, karena satu-satunya anak yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat adalah anak yang soleh au solehah. Betul. Maka malam ini kita ngaji, dasarnya harus banyak syukur kepada Allah. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak peduli banjir, bikin panggung sampai kering lagi, sampai bapak ibu datang ke tempat ini. Tujuannya adalah syukur. Hingga ada satu pepatah kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang masyhur yang ada di dalam kitab Tanwirul Qulub yang berbunyi ilahi. Ikuti ilahi. Ayo. Anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi. Ya Allah. Anta. Engkau ya Allah. Maksudi. Yang aku maksud. Yang aku tuju. Malam ini Bapak datang ke sini tujuannya kepada Allah. Enggak mengharapin besek, enggak ngarepin berkah, enggak ngarepin apa-apa, termasuk saya datang ke sini jauh-jauh enggak ngarepin kagak doyan amplop. Demi Allah enggak doyan amplop. Biar saya direjeng 10 orang suruh makan amplop, kagak bakalan saya makan amplop. Yang penting ada merek Bank Indonesia. Betul. Tujuannya apa ibu datang ke sini? Tujuannya bapak datang ke sini. Apa tujuannya? Waridhoka matlubi. Ya Allah, aku hanya mengharap ridho. Jadi kalau ibu datang ke sini karena ridho karena Allah Taala, nggak ngarepin berkah, nggak ngarepin seneng, nggak ngarepin sendal jepit, kagak. Karena mengejar ridho Allah. Di Tanwirul Qulub itu kalimat hanya sampai waridhoka matlubi. Ada sebuah doa yang disambung, yang dapat doa itu dilenturkan, dikeluarkan oleh guru agung kita Pangersa Abah Anom yang ada di Suryaraya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi amtini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepadamu. Harus punya rasa cinta. Kalau nggak punya rasa cinta, ibu nggak bakal datang ke sini. Betul. Aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Semasa aku masih diberikan umur, semasa aku masih diberikan nafas, semasa aku masih hidup ya Allah, berikanlah aku agar mampu bermakrifat denganmu, melihat dirimu ya Allah. Artinya kalau kita sudah makrifat dengan Allah, ibu tidak perlu lagi ustaz sono, ustaz sini gembor lagi. Aqimi sholat, nggak perlu, ibu bakal sholat sendiri. Di sini sudah dijelaskan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sok ada titiknya. Kalau ada titiknya, Sallallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak
mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah dari Subhanahu wa taala. Ya Allah ya rabbal alamin. Untuk berarti acara selanjutnya yaitu tausiah agama yang terakhir Bu. Iya. Terakhir. Jangan Bu nasinya belum matang, masih dulu. Itu ayat kiram orang Bapak Kiai Habib Adi Aslan Bede. Padanya kami silakan dengan segala hormat ila qadar masyhur. Wa amru alaina min syani Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi ya Rasul ya Habib salawatullah. Bapak Ibu sekalian, ini malam pengajian, pasang niat kita jalan menuju surga pilihan ya Nabi ya Rasul ya Habib. Cepat jangan pakai itu dulu toh, jangan ya. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji, jauhkan pikiran dengki, segala hal jangan benci ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat. Insya Allah kita dapati ilmu manfaat sampai mati, berjalan lalu berlari, meninggalkan yang Tuhan benci ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salawatullah. Lari kembali berlari menuju ridha ilahi, semoga Allah ridhai apa yang kita jalani ya Nabi salam ya Rasul
Ya Habib Salawatullah alaika Allahumma salli Kenapa Bu? Kaget ya. Saya nggak sengaja batuk, emang saya lagi batuk Bu. Ceramah dari tanggal 15 malam 16, 17, 18 besok ceramah lagi di tuh tempat kir. Maka suara saya udah loyok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah anggur. Yang jawab salam abi, insya Allah hidupnya mak. Daun salam buah kecemek. Yang kagak jawab salam abi hidupnya remak. Bu, Pak, Tong. Ini anak-anak siapa? Cakep-cakep begini. Ada yang pesek, ada yang mandung, ada yang kupingnya caplang, ada yang masih ingusan dari kekes. Ada yang pakai gamisnya kayak Satria Baja Hitam, ada kuning-kuningnya. Ini dia nih orangnya. Tong, namanya siapa Tong? Hah? Robby. Ya Robby ya Tuhanku, berilah aku apa? Ilmu yang manfaat agar diriku hidup jadi selamat. Amin. Itu namanya doa, Bu. Doa itu nggak perlu tahu musuh nggak perlu begitu. Itu kalau makanya kalau ngaji dengerin sam'an wa ta'ata. Artinya nggak dengerin kita taat. Itu kalimat doa, doa buat Robby. Allah cinta yang ganjil, betul. Berarti salamnya harus 3. Salam yang pertama tadi buat barang-barang KB. Salam yang kedua buat bapak-bapak. Daun salam buah jambu. Bapak-bapak yang jawab salam insya Allah bakal punya ibu lagi dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang ketiga buat mak-mak. Daun salam ditaruh di atas meja. Yang jawab salam saya insya Allah besok ditambah uang belanja. Tergantung bapaknya mati apa kagak. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah betul nih ngomong mulu. Robby bolos. Hantuk.
Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kok alim sih gimana? Innallaha sami'ul alim juga ada Bu di Quran. Wa qala aidan ar-rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Enakan mana Korea ke saya? Cuman saya mana pas udah habis. Oh, hati-hati, sekarang banyak orang tukang nyolong tuh. Ada yang nyolong bebek, ada yang nyolong motor, ditangkap nggak Bu? Cuman ada satu tukang nyolong nggak ditangkap Bu. Ori suka nyolong napas, nggak ada yang nangkap. Betul. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu hijrul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam julusuka sa'atan fi majlisil 'ilmi la tamassu qalama wa la taktubu harfa khairul laka min 'itqi alfi raqabati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhluq. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ini digitak mulu ada suaranya. Al-mukarramun kepada segenap para alimul ulama, para kiai, para hujjaj, para asatidz wa asatidzah, bil khusus kepada ketua panitia penyelenggara majelis taklim yang dikemas langsung dengan acara memperingati Isra wal Mi'raj. Dalam hal ini yang merangkap sebagai ketua atau sepuh bini sepuh daerah Kapuk Muara, gang apa ini namanya? Rawa Elok, RT 11, tentunya RW-nya RW 4. Apal banget saya RW-nya kan RW-nya Banteng Pak. Baru kali ini saya hadirin melihat RW hadir di majelis taklim pakai sarungan, berarti RW-nya santun. Berarti kalau RW datang ke sini bawa sarung, pakai peci, berarti RW-nya santri. Betul. Ibu patut bersyukur punya RW santri. Syukur itu ada dua Bu. Ada syukur nikmat, ada syukur Allah. Syukur nikmat adanya di surat Ibrahim. Tahu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kagak ada Bu yang bisa hitung nikmat Allah. Betul.
kedua adanya di surat Ar-Rahman. Syukurnya syukur Allah namanya. Tahu Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tergantung kita ambil fi'il mati yang mana. Syukur itu ada dua, ada syukur, ada tasyak. Kalau syukur, kalau kita ambil dari fi'il mati sulasi mujarrad berarti syakaro. Ayo nanti siapa ya? Syakaro, yash, guru, syuk. Kalau ambil sulasi majid, tasyakkaro, ya tasyakkaru, tasyakkur. Gampang tuh. Jadi kuncinya satu, siapa orang yang pengen terhapus ya, tergantikan pahala daripada ilmu yang manfaat, satu-satunya adalah orang tua yang mengajarkan anaknya, mendidik anaknya di salah satu tempat yang ada gurunya yang manfaat. Betul nggak? Maka sudah dijelaskan alala tanalul ilma illa bisittatin. Kalau kita punya anak harus ditaruh di tempat belajar. Kenapa? Karena anak kita ini punya satu keinginan yang mungkin ibu bapak tahu, ibu bapak belum tahu. Alala tanalul ilma illa bisittatin. Syaratnya orang menuntut ilmu itu yang pertama anak kita harus cerdas. Yang kedua anak kita harus dididik supaya menjadi anak yang semangat, yang hero. Betul. Yang kedua didik anak kita dengan kesabaran. Yang ketiga didik anak kita harus dengan biaya. Yang keempat cariin anak kita guru yang memang mengamalkan ilmu. Yang keenam berarti anak kita belajar harus lama, dari usia 6, 7, 10 tahun sampai usia akhir balik 15 tahun minimal anak kita sudah mampu membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dasar untuk mempelajari ilmu nahwu sharaf adalah diawali dengan dia mampu membaca Al-Quran. Kalau bapak ibu kasih anak kita ditaruh sama Ustadz Khalwani untuk menuntut ilmu, belajar Al-Quran, masuknya itu fardunya fardu ain. Ini ilmu biar bapak ibu mau didik anaknya. Kalau sudah belajar ilmu fardu ain berarti masuk ke ranah fardu kifayah. Anak kita diajarkan fa'ala yufa'ilu, diajarin nahwu sharaf. Kalau bapak ibu satu aja di kampung ini anaknya dididik untuk belajar nahwu sharaf kepada guru kita Ustadz Khalwani, semuanya terbebaskan daripada fardu kifayah. Nggak bedanya kita nyolatin orang meninggal, 3 sok aja yang nyolatin, semuanya sudah terbebaskan. Betul? Bapak paham? Yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Ustadz Khalwani, ya, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan jasmani, rohani, panjang umur yang barokah, amin. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, amin. Anak yang soleh dan solihah, rezeki yang halal dan thayyibah. Dan mudah-mudahan jangan ditambah lagi bininya. Jangan ditambah lagi bininya ya. Iya. Yang terhormat, yang sangat kita muliakan juga, yaitu Bapak RW kita Bapak Sugiono ya.
Subhanallah. Mudah-mudahan Bapak RW kita menjadi RW yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehat jasmani rohaninya, panjang umur yang barokah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dilimpahkan rezeki yang halal dan thayyibah, dan diselamatkan dalam jabatannya. Mudah-mudahan jadi RW seumur hidup. Jangan tersinggung RW kalau saya bilang jadi RW seumur hidup, karena kita semua manusia bakal mati. Ambil manfaat, karena ingat, jabatan kalau sudah kita pegang, amanah sudah kita pegang, berarti kita harus bertanggung jawab di dunia dan di akhiratnya. Bapak Ibu harus bersyukur bahwa tadi Pak RW sudah mengatakan sebentar lagi Pak RW akan menyiapkan apa yang namanya kloset. Rupanya Bapak RW kita tahu saking banyaknya warga sini kalau mau antri, betul. Apalagi kalau WC 1 setiap pagi berak 15 orang, kalau sebulan ada berapa itu? Giliran banjir yang keluar bukan ular tapi yang keluar uning-uning. Makanya Pak RW siapin kloset. Doain Pak RW biar panjang. Bil khusus kepada segenap para asatid, bil khusus kepada guru kita yaitu Al Mukarram Al Ustaz Dahlan selaku qori kita yang ganteng berkacamata, PJ-nya luar biasa. Mudah-mudahan yang dibaca tadi membawa rahmah kepada kita. Juga Ustadz kita yang satu lupa mulu tuh, satu tuh namanya. Siapa sih namanya yang terakhir? Qori siapa? Hah? Ya dah, itu dah, nggak kedengeran kuping saya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Syukur itu terbagi dua. Kalau pakai sulasi majik berarti tasyakkaru ya tasyakkaru tasyakkur. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran dari kitab Quran kita yang kita baca Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, artinya syukur yang membawa nikmah dalam dohir dan batin. Tapi kalau ala syukurnya itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, menandakan bahwa apabila orang itu tidak bersyukur berarti manusia seperti itu adalah manusia yang berdusta. Maka syukur itu ada syukur zahir, ada syukur batin. Tangan sehat, kaki sehat, tapi giliran ada Isra Mi'raj kagak sampai, itu namanya syukur Allah. Betul. Duit banyak, mobil mewah, harta berlimpah, tapi dia kagak pernah mau nyumbang musola, itu namanya syukur yang kenceng, syukur karena kagak mau Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua termasuk Pak RW di sini dapat syukur nikmah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Pak RW sehat, duit banyak, ganteng, dia mau hadir ke tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Artinya ibu-ibu, bapak-bapak, badan sehat, hadir di tempat yang dimuliakan Allah ini dapat syukur nikmat. Nggak bedanya kalau malam Jumat, itu namanya syukur nikmat. Bapak sama ibu sama-sama nikmah. Saking nikmahnya, ibu masih kalah malam Jumat. Giliran subuh bapak mau sholat, ditarik. Bapak mau kemana? Mau sholat subuh? Jangan, aku kan belum apa? Belum keluar. Ya udah keluar aja, pintu gede.
Artinya kita yang hadir di sini dapat syukur nikmat. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak kehitung Bu, ibu makan apa? Snack udah berapa biji enggak kehitung. Betul. Bapak-bapak ngerokok udah sebungkus habis saking lamanya acara. Itu namanya syukur nikmat. Malam ini ngaji sampai malam. Nasib saya Bu, di mana-mana ceramah lewat dari jam 11. Kemarin saya ceramah di Serang. Kata panitianya, Pak Kiai jangan telat datang jam 9 malam. Usrak-usruk bawa mobil ngebut. Nggak pakai rem, nggak pakai kebut terus. Takutnya jam 10 mulai. Pas nyampe sono setengah 9 acara terus saja, ini kapan selesainya? Jam 11 baru beres. Itu juga korik 2 biji belum baca, udah ampak aja dibuang. Udah akhirnya wudunya kita dengerin kori baca Quran, giliran baca kori Quran saking kemalaman ceramah juga. Walhasil sampai jam 2 baru selesai. Tapi karena warga masyarakatnya punya syukur nikmat, tidak bergerak sampai acara selesai. Dia tetap sampai amin selesai baru pada balik. Luar biasa. Nah, orang sini mau pada buru-buru pulang nggak? Pulang sono gua mah kagak rugi sih. Mau pada pulang sekarang juga bagus. Gua mau udah nyampe sini pulang pasti mau dapat ampunan. Yang pasti kalau kiai ustadz datang udah di sini duduk di panggung, sepulangnya dari panggung pasti dapat berkah. Palanya diberkat dulu sih. Ya kita singkat ya ngajinya ya. Kita benar-benar ngaji nih. Dengerin kata Pak RW tadi, simak kalau Pak Kiai lagi ngasih mana ada Bu, mana ada Pak RW yang ngetin kita kayak begitu. Nggak ada. Baru di sini nih kuping saya dengar Pak RW nyuruh kalau Kiai lagi ceramah dengerin. Betul. Hidup Pak RW. Saya panggil satu aja, muridnya Ustadz Khalwani. Saya panggil yang namanya Alif. Ada nama Alif? Di sini. Berarti mata batin saya masih tajam Bu. Alif, bangun. Udah emang ada di sini udah paling. Atau yang dekat aja, jangan yang jauh-jauh, ngapa? Udah malam biar cepat. Setelah Alif saya panggil Pak RW. Tolong Pak RW kesini Pak RW. Pak RW tolong kesini. Jangan rokok dulu, sini Pak RW. Ini anak kita didikan Ustadz Khalwani. Mau saya tes. Mau dites? Kayak Aki dites. Iya. Angga Pak RW sini Pak RW. Sini Pak RW. Atraksi dulu duduk. Mau saya isi kekebalan biar tempat dibatok. Atau saya kasih ilmu nempelin orang jatuh. Baca ilmunya. Wa idza batastum jabarin tabok jeprok modal dia. Alif, udah berapa lama ngaji di Musola Nurul Huda? Anaknya juga baru aja kagak tahu. Saya tahu ini anaknya guru saya juga. Jadi diajarin ngaji dari nama bapak semenjak umur nggak tahu. Rukun Islam ada berapa? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nggak ada orang 5 doang. Jadi gini, biar teman-teman pada ingat rukun Islam. Kita bareng-bareng. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat dan zakat, puasa bulan Ramadan.
Gopek lagi, gopek lagi. Udah rukun Islam udah lulus, tapi Alif jangan minta hadiah sepeda karena Pak RW bukan Pak Jokowi. Betul. Sekarang mah Alif nggak usah minta hadiah apa-apa, yang mintain Abi Aji Askar ke Pak RW. Pak RW ikhlas sebetulnya tolong kasih hadiah walaupun 10.000. Wah, disebut jadi anak pintar. Ya. Salaman. Yuk, alhamdulillah, terima kasih. Terbukti kalau RT kita orang yang agnia, orang yang dermawan, wajib kita doakan biar rezekinya berlimpah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bu, ibu datang ke sini terpaksa atau tidak? Tidak, betul. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu ke sini atas dasar niat yang tulus ingin menghadiri Isra wal Mi'raj, termasuk ingin membuktikan sejauh mana anak kita dididik oleh Ustadz Khalwani. Ternyata terbukti anak ibu bapak cerdas semua. Tepuk tangan boleh. Ya? Cerdas semua. Wajib berterima kasih kepada guru kita yang seperti ini, Bu. Udah di Jakarta udah jarang, Bu, yang ngajarin ilmu nahu. Belum amil iklam annal awamila fin nahwi mi'atu amilin. Belum, udah enggak ada, udah sepi, Bu. Yang ada di pondok pesantren, kampung-kampung itu juga anak kita yang benar-benar nurut. Kalau anak kita yang bader baru 1, 2, 3 hari dia hilang di pondok. Betul. Ada preman dipondokin, dipaksa. Gak apa-apa, Mbak, gak apa-apanya. Jalan mondok, tapi sebelum mondok beli dulu kasur, beli dulu apa namanya gitar. Mau mondok pakai gitar juga kan, takut nggak betah. Namanya orang tuanya sayang sama anaknya, mau dipondokin, Bu. Nyampe sono diajarin ngaji kagak, ogah banget. Diajarin sholat, ogah banget. Cuman dia cerdas otaknya karena suka nyanyi. Suaranya merdu emang. Itu anak kalau jadi santri, jadi ustadz, jadi kori suaranya. Dapat 2 bulan dia balik. Kebenaran di kampungnya, mau kampung agak ada orang ibadah, goblok semua. Tolol banget satu kampung. Itu anak pulang, sampai rumah dia sama babatnya. Toh lu pulang udah dapet ilmu, udah babat tenang aja. Coba baca Qur'annya enak enggak? Di sana guru saya namanya Ustadz Khalwani, ngorinya enak. Terus ngaji lagi sama Kiai Dahlan, ngorinya enak. Coba dites. Duduk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum persis kayak Qori baca subhanallah 3 kali baru berhenti. Subhanallah, subhanallah. Habis waktu sama subhanallah duha. Minum Coca-Cola samarati Masya goblok. Enak amat anak buah ngajinya. Dia kagak tahu kalau anaknya tukang jajan di sono, jajannya Coca-Cola sama roti. Jadi kita jangan jadi orang tua goblok ya. Orang tua harus cerdas supaya anak kita bisa jadi cerdas. Benar gak? Ya minimal kayak Abilah gitu bisa ngomong.
Kenapa sih bisa ngomong? Tadi saya katakan ketika Allah berfirman Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, Allamal Quran, Allah yang mengajari Al-Qur'an. Khalaqal insana ay alladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Alladzi Allah dat yang menciptakan manusia disertai dengan ilmu bayan, ilmu ngomong, ilmu bicara. Makanya sebelum Ustaz Halwani, Bapak Ibu dulu yang ngajarin waktu kecil. Dadah. Baca Allahumma sholli sholatan. Diajarin anak kita. Allamahul bayan. Betul. Untung gak kalau kita punya anak pintar? Untung Bu, karena satu-satunya anak yang akan mengangkat derajat kita di dunia dan di akhirat adalah anak yang saleh au salihah. Betul. Maka malam ini kita ngaji dasarnya harus banyak syukur kepada Allah. Tidak peduli hujan, tidak peduli panas, tidak perlu banjir, bikin panggung sampai kering lagi, sampai Bapak Ibu datang ke tempat ini. Tujuannya adalah syukur. Hingga ada satu pepatah kata yang diucapkan oleh seorang ulama yang masyhur yang ada di dalam kitab Tanwirul Qulub yang berbunyi ilahi. Ikuti ilahi. Anta maksudi waridhoka matlubi. Ilahi ya Allah, anta engkau ya Allah, maksudi yang aku maksud, yang aku tuju. Malam ini Bapak datang ke sini tujuannya kepada Allah. Enggak mengharapin besek, enggak ngarepin berkat, enggak ngarepin apa-apa, termasuk saya datang ke sini jauh-jauh enggak ngarepin kagak doyan amplop saya. Demi Allah enggak doyan amplop. Biar saya direjeng 10 orang suruh makan amplop, kagak bakalan saya makan amplop. Nomor dana. Yang penting ada merek Bank Indonesia. Betul. Tujuannya apa Ibu datang ke sini? Tujuannya Bapak datang ke sini. Apa tujuannya? Waridho kamatlubi. Ya Allah, aku hanya mengharap ridho. Jadi kalau Ibu datang ke sini karena ridho karena Allah Ta'ala, nggak ngarepin berkat, nggak ngarepin sendek, nggak ngarepin sendal jepit, kagak. Karena mengejar ridho Allah. Di Tanwirul Qulub itu kalimat hanya sampai waridho kamatlubi. Ada sebuah doa yang disambung, yang dapat doa itu dilanturkan, dikeluarkan oleh guru agung kita Pangersa Abah Anom yang ada di Suryalaya. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, berikanlah aku rasa cinta kepadamu. Harus punya rasa cinta. Kalau nggak punya rasa cinta, Ibu nggak bakal datang ke sini. Betul. Aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Semasa aku masih diberikan umur, semasa aku masih diberikan napas, semasa aku masih hidup, ya Allah, berikanlah aku agar mampu bermakrifat denganmu, melihat dirimu, ya Allah. Artinya kalau kita sudah makrifat dengan Allah, Ibu tidak perlu lagi ustaz sono, ustaz sini gembor lagi. Aqimis sholat, nggak perlu. Ibu bakal sholat sendiri. Di sini sudah dijelaskan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW
Sok ada titiknya. Kalau ada titiknya, sallallahu alaihi. Kagak ada titiknya, saw. Betul. 1440 Hijriah garis meletik 2026 Hijriah adanya di musola Nurul Huda. Kagak gampang Bu, kita mau ngajak-ngajak orang hidayah kagak bakal mampu. Jangankan kita, Nabi kita aja kagak mampu untuk memberi hidayah. Betul. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha, hanya Allah yang mampu beri hidayah. Makanya Ustaz Harwani kalau ngajak ibadah ngajak aja. Yang kagak mau jangan diomeng. Cukup kita wajibnya syiar, wajibnya ngajak. Kalau udah ngajak terserah paman Nabi Muhammad yang terus-terusan membantu Nabi Muhammad ketika semasa hidupnya. Ia membantu Nabi Muhammad sampai modernnya dia nggak masuk agama karena kagak dapat hidayah dari Allah Subhanahu. Begitu juga bapak-bapak sini, begitu juga ibu-ibu sini. Kalau belum dapat hidayah dari Allah, no, celaka. Betul. Artinya hidayah hak mutlak, hak prerogatif Allah. Siapapun manusianya yang akan diberi hidayah oleh Allah, itulah dapat rahmah dari Allah Subhanahu. Sholatlah sebelum disolatkan, bimakna ay qabla ma'uti. Artinya sholatlah sebelum disolatkan, sebelum bapak ibu sebelum bapak ibu sebelum bapak ibu mampu. Udah mampu, saya tadi kan mati udah modal tinggal mampusnya. Tinggal mampu. Artinya Ustadz Harwani, ayo semua kita sholat. Karena hikmah daripada Isra wal Mi'raj tidak ada lain kecuali sholat. Sholatnya yang 5 waktu. Musim hujan lagi. Betul. Maka kudu ikhlas datang ke sini karena Allah, bukan karena Pak RW, bukan karena Pak Lurah, bukan karena ada pematerinya 2 orang. Siapapun pematerinya, siapapun yang ceramah, siapapun kiainya yang ngomong di sini, kita kalau dasarnya karena Allah pasti datang, karena ridha Allah pasti hadir. Siapapun yang ngomong, betul. Ini mau kadang-kadang Isra Mi'raj rame, 1 RW di sini ada Isra Mi'raj, RT Solo ada Isra Mi'raj. Yang ceramah yang di sini Abi Aji, di Solo yang ceramah si Madid. Kalah Abi Aji, kalah aja. Apalagi yang datang Ustadz Jamaah dan Ustadz Maulana, kalah Abi Aji. Betul, betul. Habis ngomong begini, betul. Abi Haji bebas mau mangap, mau nyengir, mau apa, berani Abi. Yang penting kita ngaji. Ya. Maka kita harus punya prinsip dalam hidup. Hingga Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu dengan air hujan. Di dalam kitab Nashihul Ibad dijelaskan, alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah yuhyil qalbal mayyita bin nuril hikmah kama yuhyil ardal maitata bima'il maqar. Betul. Rasulullah dalam hadisnya, dalam fatwanya wajib, bukan sunnah.
ini bukan sunnah, wajib. Alaikum bimujalasatil ulama. Paksakan, harus kalian berkumpul, duduk bersama para alimin ulama. Artinya ibu bapak harus seminggu sekali, sebulan sekali, 3 bulan sekali, minimal setahun sekali dalam rangka majelis taklim yang dikemas dengan Isra wal Mi'raj, hadir ke tempat majelis taklim. Karena di dalam majelis taklim ada sosok seorang yang mumpuni, artinya ulama. Wastimai kalamil hukama. Betul. Dengerin. Jangan malah aja dengerin. Dengerin kata Rasul apa yang diucapkan hukama. Seorang ulama yang mampu memanage hati kita yang mati supaya menjadi hati kita menjadi hidup. Betul. Maka Rasulullah tidak salah, wajib kata Rasulullah. Kalian duduk kumpul bersama ulama lalu dengarkan apa yang diutarakan, yang disampaikan. Tujuannya apa? Fa innallaha yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Maka sesungguhnya apabila kita duduk bersama ulama, ngedengerin apa kata ulama, ia akan mampu menghidupkan yang mati dengan ilmu yang manfaat. Artinya secara harfiah binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Betul. Kalau saja malam ini Bapak Ibu ngaji, besok pulang ada pengajian bulan depannya kagak ngaji, berarti kupingnya namanya kuping penggok, masuk kanan keluar kiri, kayak subuh prok. Betul. Kenapa demikian? Kama yuhyil ardol mayyitata bima'il matar. Sebagaimana bumi yang tandus, bumi yang mati, yang tidak pernah tersiram air hujan, ketika bumi itu mengering, disiram dengan air hujan, maka tumbuhlah pepohonan. Betul. Bu, ibu punya sawah. Ketika musim halodo, tahu halodo? Musim panas, ibu nanam padi, gak ada hujan. Kira-kira itu padi hidup apa mampus? Tapi ketika Allah turunkan itu air, padi yang ibu tanam, padi yang bapak tanam, dia akan tumbuh berkembang biak hingga menjadi beras yang empuk. Iya betul. Bapak-bapak juga begitu. Kalau punya bini harus sering-sering disiram. Betul. Jangan coba-coba bapak punya bini 3 bulan kagak disiram-siram, manyun. Alamat ibu bapak kagak gablek anak. Betul. Kudu rajin nyiram. Apalagi sekarang udah zaman akhir zaman, minimal seminggu 3 kali siram biar subur. Jangan ketawa. Jarang disiram ya. Ibu ngaku aja kalau ibu punya laki gagah perkasa, tapi kagak disiram-siram. Kira-kira ibu matanya picak sebelah kagak? Pasti ibu, gua bingung lagi, gua kenapa gua kagak disiram-siram ini? Jangan-jangan punya janda sebelah. Nah, intinya Rasulullah mengumpamakan ilmu dengan air. Maksudnya kalau kita goblok, kalau kita bodoh, kalau kita jahil, kalau kita nggak tahu ilmu agama, datang ke majelis taklim. Yang di majelis taklim itu ada seorang guru, seorang ulama yang mampu dan mumpuni memberi ilmu untuk dengerin apa yang disampaikan. Ajarin Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Terusin Bu, terusin. Ayo nyanyinya mau ini lagi. Aku nggak punya beras untuk jajan yang nggak punya. Aku gua pusing kepala, gua pernah nangis gak punya duit, kagak dapat duit. Ujungnya gua pernah ngomong laki gua, ayo laki gua kawin lagi. Ya. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Enggak boleh ragu kita sama Tuhan. Betul. Enggak boleh ragu sama Quran karena Quran adalah kalamullah. Siapa orang yang iman kepada Allah berarti dia iman apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Allah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, disuruhnya kita sholat. Betul. Sebelum kita mampus kita sholat. Kalau udah kita mampus orang-orang sholat kita berjeblok. Karena di sholat, habis sholat Allah turunin rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aku beri rezeki, tapi ingat sebagian kasih kepada yang lain. Taruh anak ibu di sini, bapak kerja, ibu kerja, silakan gajian. Datang ke Ustaz, anak saya udah sebulan, alhamdulillah udah bisa abakasa bocah. Gitu. Ini mau jangan Ustaz, kan Ustaz belum rokok juga, ada Samsung, ada Mil. Saya lihat Ustaz kita merokoknya mahal-mahal semua, ada Mil, ada Samsung. Nggak pernah lihat gentong rokoknya, nggak ada. Minimal guru kita siram kok. Kenapa? Karena kalau kita siram guru berarti ilmunya bakal manfaat buat anak kita. Ya sebulan gocap sebulan. Emang mahal gocap? Betul. Nih Bu, duit istri, duit suami, duit serakah ibu-ibu mah. Duit suami, duit istri, duit istri lagi, berarti jawabannya kagak berduit ya. Ini artinya bukan serakah, menandakan bahwa istri kita sangat butuh sama duit. Betul. Kalau kita punya duit cepet, Ustadz Halwani punya duit cepet, dikasih bininya gocap. Itu bini yang beli beras, beli sayur asem, jeng, ikan cukup dimasak. Kira-kira Ustadz Halwani makan kagak? Anaknya makan kagak? Mertuanya makan kagak? Ponakannya ikut makan kagak? Berkah. Duit kok. Tapi kalau Ustadz Halwani punya duit gocap, beli rokok habis, mil aja 40.000. Kemana berkahnya? Berarti harus siram. Jangan medit banget sama Ustadz. Betul. Lah saya selama di sini juga bohong kalau kagak dibayar. Benar kagak? Lah coba saya kesini kagak dibayar, besok ogah gua datang. Betul. Siram Bu. Ilmu itu diumpamakan dengan air hujan biar hidup kita, anak kita jadi ustadz minimal, nggak kiai juga. Betul. Terus hikmah Isra Mi'raj ini jelas tadi sama kiai kita disampaikan. Suratnya apa? Al-Isra. Ayat berapa? Bu, udah berapa kali Isra Mi'raj? Katanya orang yang cinta Isra Mi'raj. Tapi cerita Rasulullah waktu Isra Mi'raj ditanya surat berapa kagak weruh. Surat Isra ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi layla
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanalladzi asra, maha suci Allah, asra yang telah memperjalankan abdihi, hambanya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjidil aqsa baru dimi'rajkan, dinaikkan. Makanya bapak-bapak kudu rajin Isra Mi'raj. Betul. Isra kalau pagi kan itu Pak, Mi'raj malam, naikin ini Pak, naikin biar dapat apa? Biar dapat kepastian anak. Rasulullah diperjalankan oleh Allah, dalam perjalanannya dinaikkan ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh. Di sana bertemu dengan Rasul, mendapatkan perintah untuk mendirikan sholat. Disuruhnya 50 waktu dalam sehari, dapat rukhsah, dapat keringan dari Allah, dikurangin 5, akhirnya tinggal 5 usmuruh KB ya. Paham ya? Intinya Isra Mi'raj adalah untuk mendirikan sholat. Nggak salah kalau ini banner, kalau ini baleho, judulnya sholatlah sebelum disolatkan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul. Masih banyak orang-orang yang mendirikan sholat, pulang sholat aja masih kagak mau ngucapin salam. Habis sholat ke rumah, bininya kagak ada, digedor-gedor. Kemana nih malu? Kemana? Kagak salam lagi. Artinya tidak menerima kalam ilahi yang disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Minimal orang yang sudah mampu mendirikan sholat harus dia menjaga agar dia mampu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Gak usah banyak-banyak Bu ya, sampai sini ya, takut kemalaman. Nasinya udah basi. Sebetulnya kalau mau dibahas semua tentang sholat sampai jam 2 enggak selesai ya. Akhirnya kita semua jangan pulang dulu sebelum ada doa ya. Siapa yang pulang dulu berarti nggak dapat hikmah Isra wal Mi'raj. Duduk lagi sebelum pembacaan doa, karena doa adalah, doa itu kita sangat manfaat buat kita, betul ya. Jadi intinya saya doakan, tidaklah Bapak Ibu sepulang dari acara ini selain dapat ilmu yang manfaat, juga dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada 3 ya. Siapa orang yang duduk di majelis taklim, sepulangnya ia bisa jadi Islam suci, bisa jadi Islam murni. Yang kedua, dia bisa jadi Islam yang munafik, dan yang ketiga bisa jadi Islam yang kafir. Islam yang murni, Islam yang suci, dia mau mendengar, dia mau menjalankan apa yang telah disampaikan oleh para asatid. Yang kedua, dia di sini mah iya, ketawa, pas pulang dia kagak menjalin apa-apa, itu namanya munafik. Yang ketiga, di sini dia udah kagak ini, ogah banget, pengen balik aja, udah kosong aja menggedek sama ustadznya, sama korinya. Ini disebut Islam kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya bapak ada pulang. Udah bersih nih. Masya Allah. Alhamdulillah.
terima kasih mengucapkan atas hidangan atas nasihatnya dari Al-Quran Al-Quran kita semua bisa menelaahnya, kita bisa menyimaknya, dan kita manfaatkan dengan sana Allah. Doanya belum dibaca udah habis. Kumaha ya.